Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim yang kami muliakan, rekan penuntut umum yang kami hormati, para terdakwa yang kami hormati, dan rekan-rekan penasihat hukum. Nota pembelaan ini kami seperti kami sampaikan tadi, kami buat dalam dua naskah. Yang pertama, nota pembelaan Tommy Adrian dan nota pembelaan PT Adonara Propertindo. Sebelum kami bacakan Yang Mulia, kami menjelaskan sedikit tentang isi daripada nota pembelaan ini. Pledoi ini kami buat setebal 1333 halaman. Oleh karenanya tidak mungkin kami baca keseluruhan, hanya poin-poin yang penting daripada pledoi ini. Nota pembelaan ini adalah pledoi kami yang ke-33 selama kami berperkara dengan KPK. Dari daftar isi dalam pledoi ini terdiri dari 9 bab, yaitu yang pertama pendahuluan, kami anggap dibacakan. Kemudian surat dakwaan halaman 6 dianggap dibacakan, fakta persidangan halaman 8 sampai dengan 695 dianggap dibacakan. Bab 4 surat tuntutan kami anggap dibacakan. Kemudian analisa fakta. Nah, terhadap analisa fakta ini kami membuat satu catatan yang perlu kami bacakan di hadapan persidangan ini. Bab analisa fakta, bahwa penuntut umum dalam tuntutannya menguraikan fakta hukum pada bab 4 di halaman 1530 sampai dengan halaman 1785. Setelah kami cermati, ternyata apa yang diuraikan penuntut umum sebagai fakta hukum hanyalah copy paste dari dalil-dalil dalam dakwaannya pada halaman 5 sampai dengan halaman 16. Kemudian dikaitkan dengan keterangan saksi, barang bukti surat, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa yang disimpulkan menjadi sebuah fakta hukum guna mendukung pembuktian terhadap dakwaan akuo. Bahwa sebenarnya fakta hukum adalah fakta yang diatur oleh hukum. Tidak semua fakta adalah fakta hukum. Menurut Paton, mengemukakan bahwa fakta hukum itu terbagi atas fakta yang terjadi karena kehendak manusia, fakta yang berada dalam kendali manusia, dan fakta yang terjadi karena peristiwa, fakta yang terjadi di luar kehendak manusia. Apakah setiap dalil yang didakwakan oleh penuntut umum merupakan suatu fakta hukum? Menurut kami belum tentu. Oleh karenanya beban pembuktian ada pada penuntut umum guna membuktikan apakah dalil-dalil dalam dakwaannya dapat dibuktikan menjadi fakta hukum dalam persidangan aku, sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian. Bahwa terdakwa dan penasihat hukumnya juga mengikuti jalannya persidangan, melihat, mendengar, serta mencatat keterangan saksi-saksi, merekam suara dan video, juga membuat transkrip persidangan sebagaimana yang terlampir dalam pledoi ini. Oleh karenanya wajar apabila penasihat hukum terdakwa membuat analisa fakta yang berbeda dan tidak sependapat dengan penuntut umum. Untuk selain dan selebihnya kami anggap dibacakan. Kemudian Yang Mulia, analisa yuridis kami menguraikan keseluruhan pasal. Pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, pasal 64 ayat 1 KUH pidana, dan pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kami urai-uraikan dan kami mengutip saksi dan bukti yang berbeda dari analisa yuridis yang disampaikan oleh penuntut umum. Kemudian yang ketujuh, pertanggungjawaban pidana, kedelapan kesimpulan, dan terakhir penutup. Keseluruhan isi pledoi ini setebal 1333 halaman ini kami ringkas dalam satu halaman menjadi abstrak yang akan dibacakan oleh Ibu Dr. Suwartini. Ini untuk pledoi Tommy Adrian. Nanti selanjutnya untuk kesimpulan dan penutup pledoi Adonara Propertindo dibacakan rekan saya Pak Asban, dan saya terakhir penutup untuk pledoinya Tommy Adrian. Izin Yang Mulia. Baik. Malang tak dapat ditolak. Jakarta 17 Februari
2022. Hormat kami penasihat hukum terdakwa ditandatangani. Terima kasih Yang Mulia. Terakhir. Terima kasih Yang Mulia. Penutup. Majelis Hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, serta hadirin sekalian. Sebelum kami mengakhiri nota pembelaan ini, perlu kiranya kami sampaikan segala sesuatu yang kami anggap penting dan perlu agar kiranya Majelis Hakim dapat mengetahui latar belakang dan siapa sebenarnya yang duduk sebagai terdakwa di hadapan Majelis Hakim yang kami muliakan. Yang saat ini sedang dituntut oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tommy Adrian, laki-laki kelahiran Jakarta 49 tahun silam ini adalah sosok yang sederhana dan pekerja keras. Menjadi karyawan di berbagai perusahaan swasta yang bergerak di bidang otomotif dan properti, diantaranya CP Andi Arta sejak tahun 1998. Sebagai karyawan swasta, karir Pak Tommy cukup cemerlang dalam menjalankan bisnis otomotif, properti dan pertanahan hingga dipercaya menjabat sebagai Direktur PT Adonara Propertindo sejak tahun 2017. Sekarang, setelah pengadilan ini mendengar dan melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, adalah fair kiranya jika kami, tim penasihat hukum terdakwa, menyampaikan sisi baik terdakwa dalam upaya kami untuk menjadikan penyampaian fakta yang seimbang dan adil. Laki-laki yang saat ini duduk di hadapan Majelis Hakim yang mulia dalam posisi sebagai terdakwa ini adalah suami dari seorang istri bernama Diah Andayani dan juga ayah dari satu orang anak bernama Revanda Nurdiski Audina. Anak semata wayangnya tentu sangat tidak percaya bahwa ayahnya yang sedemikian dikagumi, yang selalu menanamkan pelajaran kejujuran dan memberikan pelajaran agama, kini harus menerima kenyataan ayahnya didudukkan sebagai terdakwa dan ditahan di balik tembok-tembok penjara dan dipisahkan dengan keluarganya. Inilah yang sangat memprihatinkan, inilah yang sangat menyedihkan, inilah yang sangat memukul keluarga Tommy Adrian di penjara karena korupsi. Istri dan anak terdakwa menyadari kenyataan pahit yang menimpa keluarganya. Namun mereka tetap mengharapkan putusan bebas dari Majelis Hakim yang mulia agar terdakwa dapat kembali pulang ke rumah dan berkumpul dengan keluarganya. Sebagaimana terdakwa, keluarganya juga mengharapkan adanya keadilan karena mereka meyakini ayahnya bukan koruptor dan tidak melakukan perbuatan korupsi. Yang mereka harapkan adalah putusan yang sesuai dengan perbuatannya, yaitu membebaskan ayahnya dari segala tuntutan hukum. Berbulan-bulan telah dilewati meringkuk dalam penjara. Tentu istri dan anaknya sangat mengharapkan bisa cepat berkumpul kembali dengan suami dan ayah tercinta mereka seperti sedia kala. Mereka sangat yakin, bahkan hakul yakin, bahwa ayahnya adalah orang baik-baik, bukan seperti pejabat negara yang merampok uang negara triliunan rupiah yang menyengsarakan rakyat, seperti apa yang mereka lihat di media massa selama ini. Mereka tahu ayahnya bukan pejabat negara, tapi hanyalah seorang pengusaha dan pekerja keras yang hari-harinya berangkat pagi dan pulang sore menjelang malam untuk menafkahi keluarga tercinta. Setiap malam menjelang subuh, selama terdakwa menjalani penahanan di rutan Gedung Merah Putih KPK, selalu diisinya dengan sholat tahajud. Terdakwa senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermohon ampunan seraya bertobat dan mendapat keadilan dalam perkara yang sedang dijalaninya saat ini. Majelis Hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, serta hadirin sekalian, sejujurnya kami ingin menyampaikan dalam sidang yang mulia ini bahwa terdakwa hanyalah berharap mendapat keadilan. Dari Majelis Hakim yang mulia, sebab pada dasarnya terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukannya bukanlah tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, sebagaimana yang dilakukan oleh para koruptor yang dipahami masyarakat saat ini. Oleh karenanya, pembelaan ini dimaksudkan untuk memohon pembebasan dari Majelis Hakim yang mulia. Atas nama terdakwa,
Kami hanya mengharapkan agar majelis hakim yang mulia dapat membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang dituntut oleh penuntut umum. Kami ingin mengakhiri nota pembelaan ini dengan permohonan agar kiranya majelis hakim yang kami muliakan dengan segala kewibawaannya dapat memberikan putusan membebaskan terdakwa Tommy Adrian dari dakwaan dan segala tuntutan hukum. Kami berpendapat bahwa tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum ini berlebihan, kecuali memang telah diakui kebenarannya, sehingga tuntutan ini sama saja menuntut untuk mengambil hak dan kehidupan terdakwa. Oleh karena itu, kami memohon agar majelis hakim yang mulia tidak mengabulkan tuntutan akuo. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dapat memberikan bimbingan kepada majelis hakim yang kami muliakan, seraya izinkan kami mengutip sebuah ayat suci Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 yang diyakini terdakwa. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Jika kamu sedang mengadili seseorang, jatuhkanlah hukumannya seadil-adilnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait, tim penasihat hukum terdakwa Tommy Adrian dalam perkara akuo memohon agar kiranya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara akuo memutus dengan amar putusan sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Tommy Adrian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 Jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, Jungto pasal 64 ayat 1 KUH pidana. 2. Membebaskan terdakwa Tommy Adrian oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. 3. Memerintahkan kepada penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengeluarkan terdakwa Tommy Adrian dari rumah tahanan KPK pada Gedung Merah Putih KPK segera setelah menerima petikan putusan perkara akuo. 4. Memerintahkan kepada penuntut umum pada KPK untuk mengembalikan seluruh barang bukti yang disita dalam berkas perkara masing-masing kepada terdakwa dan para saksi. 5. Memerintahkan kepada penuntut umum KPK untuk membuka blokir rekening bank atas nama Tommy Adrian. 6. Memulihkan hak-hak terdakwa Tommy Adrian dalam kemampuan kedudukan serta harkat martabatnya. 7. Membebankan biaya perkara akuo kepada negara, atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ex equo et bono. Demikianlah permohonan dan pembelaan ini kami sampaikan pada siang hari ini, Kamis 17 Februari 2022 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Lubis Nasution and Partner, saya sendiri Fadli Nasution SHMH ditandatangani, rekan saya Asban Sebedarian ditandatangani, dan rekan saya Ibu Dr. Suwartini SHMH ditandatangani. Sekian yang mulia. Kami melampirkan barang bukti yang kami tandai dengan T1 sampai dengan T200. Ini kami juga mempersiapkan plastis soft copy pledoi ini dan video rekaman persidangan yang akan kami serahkan kepada yang mulia. Kasih.